Pendidikan misalkan sekolah-sekolah kita itu tidak mengajarkan agar mereka itu menjadi pintar, tetapi mengajarkan mereka untuk menjadi bodoh. Artinya apa? 74 tahun bangsa ini merdeka. Itu orientasi pendidikan itu bukan pada learning, tapi pada physical. Saya kasih penjelasan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kalau guru-guru yang berasal dari UPI itu kalah bersaing dibandingkan universitas-universitas yang non-keguruan. Kenapa? Karena kegagalan mereka untuk bisa menyampaikan materi secara sederhana. Ki Hajar Dewantara mengajarkan wisdom bahwa pendidikan itu artinya memanusiakan manusia dengan cara menuntun, memanusiakan manusia dengan cara menggerakkan dari tengah, memanusiakan manusia dengan cara mendorong dari belakang. Anak-anak di Indonesia tidak tahu seberapa bodohnya mereka. Tak ada itu masa depan tanpa pendidikan yang terukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo semuanya, saya adalah seorang mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang bersemangat untuk menjelajahi isu-isu mendalam tentang dunia pendidikan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan mendesak untuk didiskusikan, yaitu mengenai urgensi pendidikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menginterview salah satu mahasiswa UIN ya. Ya benar, saya Arif Agus Triansyah, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, Bang Arif, saya punya pertanyaan tentang pendidikan. Langsung aja ke pertanyaannya. Yang pertama, gimana sih pandangan Bang Arif tentang sistem pendidikan di Indonesia untuk saat ini? Sistem pendidikan di Indonesia menurut saya sedang berkembang karena kurikulum di Indonesia itu sering berubah-berubah, menyulitkan pendidik untuk mengimplementasikan kepada peserta didik. Kalau begitu, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia untuk saat ini? Tantangan yang terbesar yang pertama itu adalah kurikulum. Karena dari kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kurikulum yang berbeda menjadi hambatan tantangan kepada seluruh pendidik di Indonesia sehingga berubah untuk mengimplementasikan kepada peserta didik. Harusnya itu kurikulum pendidikan konsisten dari TK sampai ke perguruan tinggi. Menurut Bang Arif, kurikulum pendidikan Indonesia sekarang nih udah sesuai belum sih dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja juga? Kalau menurut saya belum sesuai dengan perkembangan zaman karena pendidikan di Indonesia masih sekedar secara teori. Harusnya sesuai dengan kemajuan perkembangan zaman dan
untuk menciptakan lapangan pekerjaan, jadi harus ada kurikulum yang khusus untuk mengimplementasikan kepada dunia internasional dan untuk menyiapkan dunia pekerjaan. Kalau gitu, berarti kan zaman sekarang nih teknologi semakin maju gitu ya, Bang. Ada juga sekarang namanya AI atau Artificial Intelligence. Sekarang ini banyak banget siswa yang menyalahgunakan teknologi untuk plagiarisme gitu misalnya. Gimana sih tanggapannya? Menurut saya, kita harus memanfaatkan teknologi yang ada karena teknologi dan pendidikan itu menyatu, tidak bisa dipisahkan. Dan sebagai peserta didik, bukan hanya sekedar memanfaatkan teknologi, tetapi harus belajar, mencari sumber dari buku, dari guru, dari pendidik. Karena dengan begitu ilmu yang akan didapatkan akan menempel kepada diri sendiri. Kalau gitu, menurut Bang Arif sendiri, udah percaya belum sih kalau pendidikan Indonesia sekarang nih udah menghasilkan individu yang memiliki nilai-nilai moral dan etika yang kuat? Menurut saya belum percaya karena generasi muda di Indonesia masih tentang nilai-nilai norma dan etika belum sesuai dengan ilmu yang sudah didapatkan. Kita lihat terjadi di Indonesia, mohon maaf, banyak kasus kekerasan seksual dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang harusnya itu ketika ilmu yang didapatkan dari peserta didik harus diimplementasikan kepada kehidupan yang nyata. Oke, pertanyaan berikutnya, apa sih menurut Bang Arif nih urgensi pendidikan di era sekarang? Apakah penting? Sangat penting karena dalam undang-undang Indonesia sudah jelas bahwa pendidikan di Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan pendidikan akan membedakan orang yang cerdas, orang yang mengetahui, dan dengan berpendidikan negara Indonesia bisa menjadi negara yang kuat, yang diseganin, dan negara maju. Tetapi ketika tidak berpendidikan, ya negara kita akan lemah, mudah dipengaruhi oleh negara asing. Sehingga sangat penting untuk urgensi pendidikan. Oke, terakhir nih Bang, satu kata untuk pendidikan Indonesia. Update pendidikan. Oke, terima kasih banyak Bang Arif. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Sekian mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia membutuhkanmu. Merdeka!